Ketika kita melihat wajah dari anak-anak kita dengan penuh rasa syukur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama membahas tentang masalah memuliakan anak. Dalam kitab Tanqihul Qaul ada beberapa hal yang bisa menambah wawasan dan pemahaman kita bagaimana kita memuliakan anak. Apa balasan atas kebaikan kita memuliakan pada anak-anak kita maupun anak-anak orang yang lain, yang pada intinya kita akan mendapatkan bahasan yang baik, kita akan mendapatkan balasan yang baik ketika kita mau memuliakan dari anak-anak kita maupun anak-anak yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nazru ila wajhil auladi", melihat pada wajah-wajah anak-anak, bisyukrin, dengan penuh rasa syukur, kan nazri ila wajhin nabiyhi, itu seperti halnya melihat wajah dari nabinya anak tersebut. Jadi anak-anak kita itu pastinya adalah nabinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melihat wajah dari anak-anak kita dengan penuh rasa syukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, yaitu berupa anak, yang anak kita itu kita usahakan, kita didik sehingga mereka menjadi anak-anak yang solih. Kita sangat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihatnya saja itu bagikan kita melihat wajah Nabi kita, wajah nabinya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akrimu auladakum fa inna karamatal auladi sitrum minan nar. Muliakanlah anak-anakmu, kata Nabi, karena sesungguhnya memuliakannya itu adalah menjadi benteng, menjadi penghalang dari api neraka. Al-auladu hirzum minan nar. Anak-anak kita itu menjadi penjaga dari api neraka. Wal aklu ma'ahum bara'atum minan nar. Dan makan bersamanya itu menjadi pembebas dari api neraka. Wa karamatuhum zawazu ala sirat. Dan memuliakannya itu memudahkan lewat siratal mustaqim. Jadi ketika kita mau makan bersama anak-anak kita, maka itu akan menjadi sebab kita dibebaskan dari api neraka. Ketika kita mau memuliakan anak-anak kita, maka kita akan digampangkan, dimudahkan melewati siratal mustaqim. Wa qala alaihi salatu wassalam, akrimu auladakum. Muliakanlah anak-anakmu, fa innaman akrama auladahu akramahu Allahu fil jannah. Karena sesungguhnya
memuliakannya itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua di surga. Dalam sabda yang lain, waqala alaihi salatu wassalam, inna fil jannati daron yuqalu laha darul farahi. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah desa yang dimana desa tersebut disebut desa kebahagiaan. La yadkhuluha illa man farahas sibyan. Tidaklah bisa memasuki desa kebahagiaan tersebut kecuali orang-orang yang membahagiakan anak kecil. Inna fil jannati daron, dalam sabda Nabi yang lain, sesungguhnya di surga itu ada desa, yuqalu laha darul farahi, yang disebut dengan desa kebahagiaan. La yadkhuluha illa man faraha yatamal mu'mini, dan tidaklah bisa memasuki desa tersebut kecuali orang-orang yang membahagiakan terhadap anak yatim dari orang-orang mukmin. Jadi kita membahagiakan anak kecil, kita membahagiakan anak-anak yatimnya orang mukmin, itu akan menjadikan sebab kita akan mendapatkan kenikmatan menguasai atau memiliki sebuah desa, yaitu disebut desa kebahagiaan kelak di surga. Maka dari itu kita punya anak, kita punya anak-anak kita, kita didiklah sebaik mungkin. Berbahagialah bagi orang-orang yang telah dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah orang-orang yang dititipi rizki anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena anak-anak kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita semua itu ternyata menjadi aset kebahagiaan dan keberuntungan kita kelak di akhirat. Akan tetapi kita juga jangan sampai lupa bahwasanya anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita rawat dengan sebaik mungkin. Kita didik mereka supaya dia menjadi anak-anak yang soleh. Kita antarkan mereka menjadi anak-anak yang baik, yang bisa menjadi syafaat bagi kita semua. Jangan sampai Allah menitipkan anak-anak kita sia-siakan mereka dalam hal pendidikannya kurang kita perhatikan. Kita mengejar sesuatu yang menjadi kesenangan kita sehingga lupa akan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu anak-anak kita. Kita lupa kita antarkan mereka menjadi anak-anak yang baik. Kita antarkan mereka menjadi anak-anak yang terdidik, terkhusus terdidik dalam masalah ilmu agama, yang mereka menjadi takut, mereka menjadi hamba-hamba yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka menjadi anak yang beruntung sehingga menjadikan orang tua yang beruntung pula. Jangan sampai karena lupa kita pada kewajiban kita mendidik anak-anak kita, kita tinggalkan mereka dengan sesuka kita, kurang kita perhatikan mereka sehingga mereka tidak terdidik, dan kemudian mereka menjadi anak-anak yang kurang, menjadi harapan kita kelak menjadi penghalang bagi kita semua
mendapatkan apa-apa yang menjadi harapan kita semua. Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang akan kita bawa mati itu diantaranya anak yang solih maupun solihah yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata bani Adam, inqata'a amaluhu." Ketika anak Adam, baik itu laki-laki maupun wanita, meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, illa salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, yang pertama adalah shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat baginya, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak-anak yang solih yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit ini kajian pada malam hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus perhatian kita terhadap anak-anak kita dalam masalah hal pendidikan agama. Janganlah sampai kita abaikan, karena anak-anak kita itu adalah bagian dari aset, bagian dari penyelamat kita, baik penyelamat kita di dunia maupun penyelamat kita di akhirat atas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.